Halo para pengusaha dan para pemilik bisnis dimanapun Anda berada, saya Coach Hendra Hilman. Kembali hari ini saya akan memberikan tips bagaimana Anda bisa melakukan business presentation ataupun sales presentation dengan lebih efektif. Karena apa? Karena saya sering diundang di berbagai pertemuan ataupun gathering para pengusaha di mana suka banyak pertanyaan seperti ini kira-kira, Coach, gimana ya saya ingin membuat business presentation dengan lebih efektif kepada calon investor, kepada calon buyer, supaya mereka jadi melirik dan juga taking action dan membeli produk saya. Berikut adalah tips bagaimana Anda bisa membuat business presentation dengan lebih efektif ataupun sales presentation dengan lebih efektif. Pertama, Anda harus tahu tujuan presentasi Anda apa. Apakah tujuan presentasi Anda itu hanya menginformasikan saja? Kalau informasikan saja berarti hasilnya adalah audiensnya ingat. Atau apakah tujuan presentasi Anda memberikan satu informasi yang memberikan keyakinan kepada mereka supaya mereka harus nantinya beli, berarti hasil dari keyakinan itu adalah mereka nantinya tidak ada keraguan lagi. Ataupun apakah tujuan dari presentasi Anda itu adalah berusaha memastikan agar mereka mengerti produk Anda dan mereka mengerti solusinya dan benefitnya sehingga nanti mereka taking action. Nah, berarti tujuannya yang mana? Apakah menginformasikan, hanya sekedar menginformasikan, atau meyakinkan, atau memastikan? Anda mesti sangat jelas. Nomor 2, setelah Anda tahu tujuannya, Anda harus tahu target marketnya siapa. Artinya adalah begini, siapa yang nantinya Anda akan ajak untuk diberikan presentasi? Apakah calon investor yang seperti apa? Yang mereka sudah pengalaman membeli kepada Anda atau membeli kepada bisnis-bisnis lain, atau calon investor yang belum pernah invest di sebuah bisnis, atau calon investor yang punya keuangan dengan level 1, 2, 3, itu harus tahu calon investor yang seperti apa. Tidak semua calon investor kita bisa sama ratakan. Jadi kita harus tahu calon investor yang seperti apa. Kalau kepada calon investor atau kepada calon buyer yang seperti apa, daya belinya yang seperti apa, apakah pengalaman dalam membeli produk ini, ataukah buyer ini belum pernah, atau produk kita benar-benar produk baru yang harus kita tawarkan dan harus kita edukasi dulu kepada calon buyer ini. Kalau produk kita sudah umum, mungkin buyer punya gambaran. Tetapi kalau produknya masih sangat-sangat baru, Anda punya produk yang benar-benar unik dan benar-benar baru, mungkin buyer perlu diedukasi dulu. Berarti target market harus sangat jelas, spesifiknya ke siapa. Nomor 3, apa uniknya produk Anda? Jika dibandingkan dengan produk-produk lain atau dibandingkan dengan kompetitor lain, apa bedanya produk saya? Apa bedanya brand saya? Apa bedanya bisnis saya dengan bisnis kompetitor, dengan bisnis lain? Anda harus ketemu uniknya, perbedaannya, dan nilai tambahnya dari bisnis Anda, dari produk Anda. Nomor 4 adalah Anda harus kasih solusi. Solusi apa yang Anda bisa berikan kepada calon investor, kepada calon buyer. Anda harus tahu, seandainya kata, oh calon buyer saya itu kan adalah mereka solusinya pengen bisa beli produk, sesuatu produk yang nantinya buyer tapi dia juga adalah seorang reseller. Artinya kalau saya reseller, saya nanti bisa beli produk Anda dan nanti bisa saya jual lagi. Berarti solusi yang saya inginkan adalah saya inginnya bisa untung lebih banyak misalnya. Atau solusinya saya inginnya adalah begini, kalau saya sering menjadi reseller, misalnya menjadi reseller produk A, produk B, produk C, tapi perkembangan bisnis saya dengan menjual A, B, C, begitu-begitu aja. Tetapi begitu saya ternyata mengetahui ada solusi yang berbeda dan di mana saya bisa melakukan percepatan penghasilan saya atau pertumbuhan bisnis saya, mungkin saya akan pilih bisnis Anda untuk bisa saya kerjasama. Jadi solusinya harus benar-benar kena kepada target market. Apakah itu keuntungan, apakah cara hitungnya, apakah kemudahannya, dan sebagainya. Itu solusi. Nomor 5, penawaran. Supaya
calon-calon buyer, calon-calon investor itu mau beli atau mau action atau mau melakukan sesuatu, harus ada penawaran. Penawarannya harus sangat spesial. Khusus bagaimana cara Anda membuat penawaran spesial tidak dalam section ini, tapi nanti akan section lain saya akan khusus membahas tentang penawaran yang menarik, yang sensasional seperti apa. Tapi Anda harus punya penawaran. Artinya apa? Pada saat Anda melakukan presentasi, penawaran saat itu berbeda nggak dengan penawaran saat tidak dalam presentasi. Jadi harus ada penawaran yang spesial yang membuat mereka mau taking action hari itu juga. Dan nomor 6 adalah action. Actionnya apa? Apakah actionnya daftar? Actionnya follow Twitter Anda, follow apapun Anda punya komunitas, ataupun apa actionnya? Atau hubungi kami, ataupun dan sebagainya. Itu adalah action. Nah, para pengusaha dan pebisnis, mudah-mudahan apa yang bisa saya bagikan hari ini bisa bermanfaat buat Anda, khususnya kepada Anda yang ingin melakukan presentasi ataupun sales presentasi atau bisnis presentasi kepada calon investor dan calon buyer. Ingat satu, tujuannya apa, target marketnya siapa, apa keunikan bisnis Anda atau nilai tambahnya, solusinya apa, penawaran seperti apa, dan apa actionnya. Mudah-mudahan bermanfaat, terima kasih, dan saya Coach Hendra Hilman mengucapkan sukses untuk Anda, salam pengusaha.